tentu juga tidak ada jaminan. Tapi kita hanya ingin mengatakan, ya Allah kami siap dengan arah Engkau, siap dengan bimbingan Engkau, dan menunjukkan bahwa kita tawaduk kepada Allah dan tawaduk pada manusia. Ada lagi, mustakbirina bihi samiran tahjurun, dalam bentuk melakukan perkataan keji terhadap Al-Quran, baik ketika Al-Quran kan, ya, dan dengan apa adanya maupun dengan sesuai haknya. Sesuai haknya itu misalnya Pak, Al-Quran yang eh, misalnya di tempat yang bagus, kemudian dia dengan ihanahnya terhadap acara seperti itu, dengan mengatakan, ya, cuma acara Quran aja harus bagus-bagus, harus tempat yang bagus. Cuma acara Quran aja makanannya harus lebih banget. Ya. Cuma acara Quran aja harus pakai seragam-seragaman. Kita berhati-hati, khawatirnya yang muncul bukan sebuah niat-niat yang ikhlas, ya, tapi muncul dari mustakbiri nabi samiran tahjur, atau ya, istikbar, ya, takabur di dalam beral-Quran, ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Atau dalam bentuk ya takabur, dalam bentuk gak peduli dengan kegiatan-kegiatan beral, tidak merasa satu nikmat dari Allah, baik kegiatan beral-Quran itu ada di eh, dalam eh, ma'had-ma'had tertentu, atau santri-santri kita, atau ya yang sering kita lihat, ya, manusia bisa jadi nggak tertarik, ya. Wala mustakbir. Kalau ada ajakan yang lain, ya, begitu semangat, ya, seolah malu kalau tidak kontributif. Ada ajakan apa misalnya eh, kesenian misalnya, rukun warga misalnya, ada nanggap kesenian misalnya, malu kalau nggak kontributif. Tapi begitu ada nih tasmi, ya, biasa-biasa aja. Semua yang tidak tertarik, ya tidak tertarik dengan Al-Quran, situlah khawatir manusia dalam kondisi menyombongkan diri. Jadi bab yang pertama adalah sombong dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewaspadaan yang pertama. Tentu di Al-Quran masih banyak dibahas bagaimana Al-Quran, ya, menyampaikan orang-orang yang sombong dengan dirinya, dengan ayat-ayat Allah. Itu Al-Quran masih cukup banyak untuk membahas ayat-ayat seperti ini. Yang Allah langsung, ya, eh, menggunakan kalimat istakbar, ya, menyombongkan diri. Yang kedua, ya, adalah sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan nikmat Allah itu yang disebut oleh Allah dengan nahnu qasamna bainahum ma'tahum.
Kenapa Allah mengungkapkan lahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Itulah dunia, ya, semua itu sudah diatur dengan ukuran dari Allah. Manusia begitu. Ada yang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang pinter. Ya, itu qasamna. Tapi itu berlaku fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum li ba'dan sukhriyah. Jadi fauqa ba'din darajat itu semuanya. Ada yang pintar, ada yang, ya, biasa, bahkan ada yang bodoh. Ya. Tapi semua, bukankah itu, ya, apapun kondisi manusia, yang paling penting adalah mendapatkan rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sehingga Allah, ya, kalau saja semua itu di rafa oleh Allah, ya, itu Masya Allah sudah cerdasnya luar biasa, ya, smart, ya, kaya, ya, ganteng atau cantik, ya, nasabnya, segala macam. Tapi kalau nggak mendapatkan rahmat Allah, ya, nggak ada artinya sebenarnya. Yang kedua, bukankah adanya disebut seorang yang kaya karena ada kemiskinan? Coba kalau hartanya semua sama, nggak ada yang kaya. Sehingga Allah sebut ini berlaku sukhriyah. Adanya orang-orang Turki yang Masya Allah, wah, dia besar-besar ya, orang Turki itu tinggi besar. Kan adanya orang Asia. Coba kalau orang-orang Asia ini sama tingginya. Nggak ada itu istilah. Kalau semua itu adalah anugerah dari Allah, ya, kenapa manusia masih, ya, menganggap ini adalah kelebihan diri? Yang menganggap bahwa semua yang ada di dalam dirinya itu kecintaan dari Allah atas dirinya. Eh, Fayaqulu Rabbi akraman, ya, ya, entah kelebihan fisiknya, hartanya, atau sosialnya, kecerdasannya, itu semua menjadi peluang, ya, peluang untuk kesombongan manusia. Maka Allah katakan, fokuslah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan tentu untuk mendapatkan rahmat ini perlunya sikap tawadu. Iblis, ya, kabur karena bahannya lebih baik menurut dia. Bahannya lebih baik karena diciptakan dari api. Bagaimana mungkin, ya? Iblis takabur karena merasa dirinya lebih bagus, ya, walaupun versi diri. Kedua, takabur karena sudah melakukan ketaatan yang jauh dari lebih lama. Bagaimana mungkin, ya, saya ini sudah beribadah kepada Allah, ya, sepanjang waktu yang, ya, berabad-abad. Iblis itu menyembah Allah. Bagaimana disuruh sujud, ya, artinya suruh takzim kepada manusia yang belum pernah, ya, yang baru kemarin sore dia taat kepada Allah. Wah, ini menjadi fitnah sendiri, fitnah yang ada di dalam dirinya, yakni
fitnah senioritas. Ini bisa berlaku pada siapapun. Ya pengurus masjid, ya pengurus dakwah, dan harakah. Seolah-olah kalau sudah ya, lebih lama berada di dalam aktivis dakwah, ya, kemudian tidak mau ya menerima masukan atau tidak siap dengan kondisi-kondisi di mana ya, harus dipimpin dengan yang lebih muda. Tahu, dia kan baru kemarin dan kita bisa ter bisa memprediksi orang-orang seperti ini ya dia bisa ya, mempertaruhkan kebersamaannya dengan dakwah sekian lama itu hilang aja. Ya. Wah, saya lebih baik nggak bersama dakwah lagi daripada dia yang mimpin. Nah, itulah apa yang diberikan oleh Allah berupa senioritas itu aslinya nikmat dari Allah. Kalau dia tidak ingat bahwa itu nikmat dari Allah, habis sudah hidup ini. Nah, aslinya nahnu qasamna itu semua dan itu menjadi peluang kesombongan yang kedua. Bisa jadi karena hartanya. Padahal harta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari usianya, bisa jadi dari kecerdasannya, ya, apalagi ya, dari sesuatu yang aslinya semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, di di zaman para sahabat juga terjadi pola-pola seperti ini. Pola-pola kewaspadaan terhadap sifat takabur. Ada ya, seseorang yang ketika terjadi perang, aslinya dirinya nggak mau. Aslinya dirinya nggak mau ikut bersama Rasul. Tapi diledekin sama akhwat-akhwat itu ya, akhwat-akhwat Madinah. Ya, laki-laki nggak siap bersama Rasulullah, nggak mau perang. Ya, akhirnya karena itulah dia berperang. Saat berperang, dia menampilkan bahwa dirinya itu bukan karena takut. Ya. Tapi dirinya memang nggak mau membantu Rasulullah. Nih, kalau nggak percaya, lihat keahlian saya. Jadilah dia ahli. Sehingga orang-orang itu, para sahabat ketika melihat keahliannya, ya, itu merasa takjub. Itulah fitnah ketika manusia diberikan keahlian. Ahli di dalam bab ya apa mobilisasi, dalam bab narasi, dalam bab apa fisik ya semuanya bisa jadi itulah fitnahnya. Jadi ketika dia karena ahli ya bahwa dia di ya, ya, semua sahabat kalau melihat itu kayak wow gitu. Wih, siapa itu? Siapa itu? Keren banget cara berperangnya. Akhirnya nggak mati-mati dan dia ingin dikenang oleh seluruh kaum muslimin. Dia juga bisa kok mati syahid. Ya. Tapi ya pada akhirnya dia nggak sabar ya, dan akhirnya dia ambil sebuah pisau dan menikamkan pisau itu di jantungnya sendiri. Akhirnya mati. Kata Rasulullah yang itu pisahin itu dia di neraka dia. Ya, padahal sudah bersama kaum muslimin sudah, tapi karena tidak mampu mengatasi Dujanah misalnya. Ya, siapa yang bisa mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Sahabat ini ya,
pakai ikat kepala merah, ya kan kelihatannya sombong tuh. Tapi Allah Maha tahu kalau di dalam dirinya penuh dengan keikhlasan. Jadi tentu kabur itu pada aslinya adalah amalan hati. Pun terkadang dia bisa nampak di dalam kesan-kesan zahirnya, tapi utamanya adalah amalan hati. Jadi dia juga mampu ya, menggunakan pedang dengan baik, ya, sehingga dia ambil pedang itu dari Rasulullah, ya, dan mengatakan saya yang akan menunaikan hak dari pedang ini. Setelah ya, itu tidak termasuk dalam takab. Ali bin Abi Thalib ya sering mengeluarkan kata-kata kalau sudah bertemu dengan lawan-lawannya. Sayalah singa dari Madinah. Ya, begitu. Tentu itu bukan takabur. Jadi takabur bisa jadi justru ya, terjadi pada hati manusia yang uh, uh, dilihat oleh manusia seolah-olah uh, dalam berada di bawah, dan juga ada orang-orang yang tapi dalam rangka melangit, kelihatannya wah saya mah ya, sebagaimana ada orang-orang yang ya, uh, akhirnya dia tawadhu padahal tujuannya untuk melangit, untuk kait dengan potensi diri kita. Nah, itu bisa menumbangkan ya, bibit-bibit takabur itu menumbangkan seseorang menjadi kondisi yang kemudian ya yang terakhir adalah takabur, takabur dengan ayat Allah, takabur dengan potensi diri, ada ya, peluang takabur. Dari situlah ada kisah-kisah Israiliyat di mana manusia ya sudah beribadah kepada Allah sekian, ya, tetapi Allah dia dia bawa itu ya tampak, dan dia ingin menghabisi sesembahan-sesembahan di mana orang nggak menyembah Allah. Tapi di dalam dirinya, ya Allah Maha tahu bahwa di dalam dirinya ya, ada sifat-sifat takabur. Akhirnya ya, jadi ya apa ya, diuji. Datang setan menghambatnya. Setan akhirnya berantem. Setan kalah. Maka sebagian mengatakan sengaja setan itu ya, kalah dulu. Walaupun sebagian mengatakan setan kalah karena dia masih ikhlas. Tapi iblis tahu kalau di dalam dirinya ada bibit takabur. Lagi yang kedua besok ya, kalah lagi. Ya. Yang ketiga, ya disitulah diuji. Ya, wah kamu memang luar biasa. Ya. Kamu itu kuat, ibadahnya bagus. Nah, ini teruji manusia ketika mulai sombong dengan ya, amal soleh yang dia miliki. Ya. Sombong dengan pemberian Allah berupa kesalehan. Bisa jadi karena terkenalnya, bisa jadi karena ibadahnya. Kita memohon kepada Allah, nah Allah katakan,
la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Semua itu kita bisa ada kelebihan-kelebihan beramal soleh, ya, sebagaimana ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah orang yang ya, qiyamul lail merasa dirinya lebih baik daripada orang yang tidak qiyamul lail. Jangan seseorang yang sholat subuh berjamaah merasa lebih baik daripada orang subuh yang tidak berjamaah. Ya, karena itu bibit dari kekalahan dirinya. Ya, pada akhirnya, udahlah, saya mengaku kalah. Engkau soleh, engkau luar biasa. Ketika sifat takabur itu, ya, ya, yang tadinya hanya benih, kemudian menguat, ya, udahlah, nggak usah pakai ya berantem-beranteman. Kamu coba aja, ya. Kamu coba, ya. Nanti kalau kamu pulang, di bawah sejadahmu sudah ada dirham. Pulang, bawah sejadah ada duit. Ya, segala macam. Ya, ya, pada akhirnya nanti berantem lagi dan kalah karena ya, sudah ya, berawal dari sifat takabur yang aslinya sifat takabur inilah ya, sumber dari segala macam kerusakan, sumber dari hubud dunia, sumber dari kerusakan akhlak, ya. Sebagaimana Qabil dan Habil, ya, itu berantem, ya, dan akhirnya dibunuh. Ya. Qabil mengatakan, la imbasatta ilayya litaktulani ma ana bibasitin. Ya, ya, biyadi liaktulak, ya, inni akhafullah rabbal alamin. Itulah karena kesombongan, ya, dia harus mendapatkan haknya, dia lebih keren, dia lebih, pada akhirnya merusak. Ya. Disitulah turun ayat Allah min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Ya. Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu berawal dari sikap kesombongan. Sebagaimana iblis dulu karena kesombongannya rusak semua tatanan manusia juga semacam itu. Di kita mesti berhati-hati di dalam pola-pola seperti ini. Semoga ini menjadi kewaspadaan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Jazakallah dan kami atas materinya untuk kabur. Kita simak bersama. Jika kita semua berkenan pada Iqra dari Abu Bakar. Apakah boleh tanya, Ustaz? Ahlan. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya menggali di dalam materi yang telah disampaikan, silakan. Langsung kalau kita apakah ada? Assalamualaikum Ustaz. Ana mohon izin bertanya. Silakan. Ya. Nah, Ya, ini Afwan off camera soalnya lagi dengan keponakan. Begini. Begini Ustaz, pertanyaan Ana, bagaimana kita bersikap dengan mungkin orang yang keilmuan Al-Qur'annya itu sudah tinggi, misalnya sudah hafal 30 juz, kemudian apa namanya memiliki ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain. Kadang kita menemukan orang-orang yang seperti ini menunjukkan kelebihannya, tapi ada aura sombongnya gitu. Saya punya Quran loh gitu. Kamu punya apa gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, Ustaz? Karena kita juga apa ya, di satu sisi kita juga ingin menjaga dan menghormati kelebihan orang-orang seperti ini, para ahlul Quran ini. Tapi di satu sisi
kita kadang juga jadi kok seperti itu ya, kok seperti itu. Demikian pertanyaannya Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, pola seperti ini sering terjadi. Bahkan ada hulunya. Kemarin-kemarin kita familiar dengan kalimat hilir. Ah, ini hulu. Bahkan dari hulunya. Hulunya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Itu ahlul Quran. Tapi songong. Hilir hulunya siapa? Rajal bin Unfuah. Ahlul Quran. Tapi songong. Dzul Khuwaisirah. Ahlul Quran. Tapi songong. Semuanya ya, dimasukkan di dalam orang-orang yang justru kadzabu bi ayatina wastakbaru an. Artinya peluang itu ada ya. Tapi bagaimana sikap kita? Yang pertama, ya, bersyukur kepada Allah ya, bahwa kita semoga Allah hindarkan dari sikap. Yang kedua, ya, tetap ya, ya begitulah proses bahwa jangankan kita seorang penghafal Quran pun masih perlu dibina, apalagi kita. Kita harus berpikir dia begitu-begitu sudah ngafal. Gimana kalau nggak ngafal? Dia ada ya, guru-guru Quran itu juga ya, dengan segala kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika proses pembinaannya terhenti, ya itu bisa menjadi fitnah. Misalnya, ya, sebenarnya ilmunya masih perlu banyak ditarbiyah, perlu ditarbiyah, tapi udah kebanjur digandrungi oleh masyarakat. Ya. Nah, ini jadi fitnah. Akhirnya dia melepaskan diri dari gurunya. Ya. Dia seolah-olah sudah bisa sendiri, ya. Sudah bisa bahkan melebihi gurunya. Ya, kesan-kesan seperti ini ada. Ada lagi misalnya, ya, ya, ini juga banyak ditaujihkan oleh orang-orang, oleh para masyayikh kita ketika Allah berikan kelebihan dari Quran itu sendiri. Misalnya apa? Suaranya bagus, ya, apa sehingga orang ya bagi dirinya orang itu lebih tertarik ya mengajak orang tertarik pada dirinya bukan pada nilai-nilai wahyu Allah itu. Sehingga jadilah dia melebay-lebaykan bacaan ya, yang tidak diperlukan ya, supaya manusia itu aslinya perlu proses hidayah. Kalau ada orang seperti ini, ya kita tetap husnudzon. Ya. Insya Allah ini saudara kita tidak ada niat-niat takabur. Biarlah takabur dan tidaknya itu jadi domainnya penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap husnudzon ya. Husnudzon gimana? Insya Allah dia baik. Husnudzon gimana? Ya, sebagaimana manusia itu siapapun perlu proses, mungkin dia sedang berproses. Ya. Sebagaimana semua ada proses-prosesnya. Semoga dia sedang diproses oleh gurunya, sedang diproses oleh karena memang menghilangkan takabur itu enggak serta-merta. Ya. Itu memang perlu tempaan, kedekatan dengan guru, saya segala macam. Ya. Karena itulah di dalam thalabul ilm kita belajar tentang adab talib ya. Ya sekelas Ali bin Abi Thalib ya, itu tawaduknya dia mengatakan saya siap jadi budak kepada seseorang yang telah mengajari kepada saya satu huruf aja dari Quran. Siap jadi budak. Yang kadang-kadang seorang murid itu ya kadang nyuciin mobilnya, kadang begitulah proses-proses yang ada di dalam thalabul ilm itu sebenarnya
ingin meruntuhkan semua sifat-sifat takabur. Nah, ketika seseorang baru belajar Quran lagi, talaki lagi, dia tidak mengalami proses-proses muamalah antara guru dan murid. Ini juga kadang-kadang menjadi proses uh, tawaduk yang agak tertunda. Tapi yakinilah bahwa selama seseorang masih hidup, ya, dia masih punya proses peluang yang sangat panjang hingga yang kita bisa lakukan hanya husnuzon. Jadi kita tidak, ya, ya, satu sisi kita memahami bahwa itulah kondisi umat akhir zaman. Satu sisi kita juga tidak pasrah dengan kondisi ini. Ya, insya Allah kehadiran apa ya kajian-kajian seperti ini bisa dinikmati. Sehingga akhirnya kita terlibat dalam memproses semua kalangan, termasuk yang penting adalah memproses diri kita. Kemudian bagaimana? Ya, ada bersyukur, ada husnudzon, ada memahami itu sebuah proses. Ya, kemudian ya, selanjutnya adalah tetap ada peluang sibuk ya, dengan diri kita. Semoga Allah ya, membersihkan kita. Jadi semacam ketika melihat hal-hal yang buruk dengan orang lain. Kita katakan, kalau Allah mau, ya, Allah kan bisa menjadikan kita seperti itu. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya, kita bisa diselamatkan oleh Allah. Sambil kita mendoakan, ya Allah, ya, ampunilah saya dan si fulan, saya dan fulana. Ya, ya, kita sering mengalami hal-hal yang seirama, ya, di mana masyarakat lebih takjub, ya, dengan uh, casing-casing tertentu, ya, dari beral-Quran itu, ya, daripada kepada isinya. Itu kutia kita semua. Semoga Allah, ya, melapangkan dada untuk bisa memahami hal seperti itu. Ya. Karena ketika uh, kita mengatakan hal-hal yang negatif dan itu paten, ya, bisa jadi itu juga peluang syaitan masuk di dalam diri kita, jadi tetap husnudzan. Husnudzan itu kalau salah, insya Allah dinilai satu pahala, ya. Kalau benar, dinilai dua pahala. Kalau suudzon, kalaupun benar, kita tetap salah. Ya, 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 husnudzon tanpa berhenti melakukan, memproses, mendoakan dan seterusnya. Baik, insya Allah begitu saat Miftah dan semuanya ke pertemuan sore ini. Nah, sepertinya beberapa saat lagi mungkin mati ya. Sebenarnya. Oke, sekarang. Jazakallah. Jazakallah Ustaz, semoga eh, bisa dipahami materi dan jawaban pertanyaan tadi dan berkata karena kita terhindar dari seperti itu. Mungkin doa singkat Ustaz, sambil menunggu ini dunia yang mati. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minar riya. Allahumma tahhir qulubana minar riya wa alsinatana minal khiyanah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana min khasyatika
ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Ustaz Miftah dan semuanya barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Riyad. Oke, Ustaz. Demikian jemaah Allah tema sore hari ini penting sekali untuk kita renungkan dan camkan. Silakan kita simak ulang di channel YouTube ya, karena setiap materi yang kita terima dari Ustaz kita tidak semuanya nyangkut poinnya ya dalam benak kita. Agar tidak keluar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, kita harus mengulang-ulang. Setiap ilmu memang harus di murojaah insyaallah, dan kita alhamdulillah punya channel YouTube yang bisa murojaah setiap hari. Terakhir dengan doa kehormatan makin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz Rizka. Mohon izin, Liz.